Ya, artinya bahwa setiap individu itu berbeda-beda. Nggak bisa kita si A dengan umur yang sama, dengan jumlah anak yang sama, dengan si B sama dia. Oh, ini harus menggunakan ini harus menggunakan ini. Tidak seperti itu. Kita ada namanya penapisan terhadap klien. Klien itu berarti bukan orang sakit, sedangkan pasien orang sakit. Seorang perempuan yang datang ke pelayanan kesehatan ingin menggunakan alat kontrasepsi, kita anggap itu bukan orang sakit, sehingga kita sebutnya dengan klien. Beda dengan pasien. Pasien kan sakit ya demam atau apa nyeri atau pusing dan sebagainya. Nah, ada namanya kita di tenaga kesehatan itu namanya penapisan klien atau namanya medical eligibility. Kita menapis dia, kita melakukan kelayakan medis namanya. Apakah si A ini layak menggunakan kontrasepsi ini atau si B ini layak menggunakan kontrasepsi ini. Singkat cerita, kita akan melakukan penapisan atau kita akan screening dia. Apakah si A ini ada penyakit medis enggak? Gitu misalnya. Contohnya hipertensi, tekanan darah tinggi, kencing manis, ada kelainan jantung. Atau misalnya si B bilang, "Dok, saya kok selama ini keputihannya banyak, kemudian selama ini juga saya habis kontak seksual kok sepertinya beberapa saat ada keluar darah, campur lendir dan sebagainya." Tentu kita akan melihat dulu risiko-risiko yang akan kita gunakan alat kontrasepsi mana, gitu loh maksudnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa si A, si B, si C, seorang individu itu berbeda-beda kebutuhan alat kontrasepsinya. Tergantung yang mana nantinya yang pas untuk mereka gitu. Baik. Ya. Jadi saya juga terkadang mengingatkan kepada ya kebetulan kita punya teman-teman residen yang melakukan pendidikan calon dokter spesialis itu bahwa tidak bisa kita samakan semuanya itu. Kita harus belajar untuk melihat apa kebutuhan si A, apa kebutuhan si B dan C. Seperti itu dia. Jadi apa yang mempengaruhi, Dok, sehingga tidak semua perempuan itu memiliki kebutuhan yang sama? Ya, yang pertama tadi, apakah dia ada kelainan medisnya itu, Baik. atau apakah dia ada penyakit-penyakit tertentu yang istilah kita kontraindikasi dia untuk menggunakan alat kontrasepsi itu. Yang berikutnya yang akan kita lihat adalah umur, ya umur ibu, umur perempuan atau umur wanita. Nah, secara teori kita akan menggunakan usia antara 20 sampai dengan 35 tahun. Ini mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan pengetahuan bahwa usia reproduksi sehat itu kita sebut antara 20 sampai dengan 35 tahun. Kalau misalnya kita berhadapan dengan seorang perempuan atau wanita antara usia 20 sampai 35 tahun, relatif bebas kita memilih apa kontrasepsi yang bisa digunakan. Relatif kita gampanglah kita memilah-milahnya. Nah, kurang dari 20 tahun namanya menunda kehamilan. Yang terbaik memang pil atau alat kontrasepsi dalam rahim, menunda kehamilan. Karena saat menunda kehamilan ini kita berharap sekali menggunakan alat kontrasepsi yang cepat memulihkan masa suburnya. Nah, kemudian antara 20 sampai dengan 35 tahun namanya menjarangkan kehamilan. Nah, kita jarangkan kehamilannya. Dengan dia menjarangkan kehamilan, harapannya tadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jarak kehamilannya juga dekat dan sebagainya ya. Nah, di atas 35 tahun itu namanya menghentikan kehamilan. Nah, di atas 35 tahun itulah kita namanya kontrasepsi mantap yang terbaik di situ. Jadi, begitu kontrasepsi mantap, pilihannya bisa pada pria, bisa pada wanita. Pada pria sudah banyak kok sekarang, dan bahkan pada pria tidak perlu opname karena bisa menggunakan one day care istilahnya, bios lokal, bisa pulang segera dan itu sangat mudah kok sekarang. Itu jadinya. Jadi kesimpulannya kita akan memilih antara 20 sampai dengan 35 tahun. Di bawah 20 tahun namanya menunda kehamilan, 20 sampai 35 tahun menjarangkan kehamilan, di atas 35 tahun namanya menghentikan kehamilan. Ya, itu sih pemilihan-pemilihannya. Kita lihat tadi kelayakan medis dan umur ibu berapa. Itu jadinya. Ya. Baik. Selain itu, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga dari semua perempuan yang ingin atau memiliki kebutuhan yang sangat berbeda itu sendiri, selain kelainan medis atau penyakit penyerta yang lainnya atau usia itu sendiri, Dok? Singkatnya, sepertinya kita melakukan sedikit memberikan kesimpulan kecil kepada perempuan atau
ibu-ibu yang melihat dan mendengar pada saat ini bahwa kalau ada kelainan medis kardiovaskuler, namanya istilah kita ya, artinya bahwa tekanan darahnya tinggi, kencing manis, jantung, kelainan-kelainan medis yang lainnya, jangan menggunakan yang mengandung hormon. Itu deh singkat ceritanya. Daripada bingung, ini saya pilih yang mana ya? Yeah. Saya tekanan darah saya 150/90, 160/110. Hindari deh yang hormon. Gitu. Karena apapun itu, hormon kurang lebih dia akan mempengaruhi itu. Kemudian kalau ternyata sekarang, saya kok sepertinya ada sesuatu ya di kemaluan ini, sering keluar cairan, gatal, banyak berbau. Kok saya sepertinya spotting istilahnya ya, artinya bahwa menstruasi saya sedikit-sedikit, tapi sering, tidak teratur. Kemudian saya juga merasakan sedikit ada gatal atau dan sebagainya. Kita hindari alat kontrasepsi dalam rahim. Karena semakin kita menggunakan itu, semakin mempermudah terjadinya infeksi. Keputihan kan khawatirnya kalau banyak gatal dan berbau, kan bisa terjadi infeksi. Nah, kalau kita menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, akan mempermudah proses itu. Itu teorinya. Sehingga kalau bisa kita lihat pemilahannya adalah tadi itu. Ya, kapan menggunakan non-hormonal, kapan menggunakan yang hormonal. Yang non-hormonal itu hanya alat kontrasepsi dalam rahim, atau orang nyebutnya spiral atau IUD. Selebihnya itu semuanya hormonal. Kecuali kondom, senggama terputus, sistem kalender ya jelas tidak mengandung hormon yang itu kan seperti itu.